Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru, teman-teman dan sahabat semua, serta adik-adik yang tengah belajar rumus Excel. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara menjumlahkan nilai atau angka-angka, di mana nilai atau angka-angka itu yang kita butuhkan ada kondisi-kondisi tertentu. Baiklah, simak video ini baik-baik agar setelah menyaksikan video ini viewers Anwar SPD channel ini bisa praktek sendiri di rumah dan lebih memahami tentang rumus-rumus Excel. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus sum if. Baik, simaklah video ini baik-baik. Kita langsung mulai praktek ya. Di sebelah kiri layar ini ada nilai IPA, sedangkan di sebelah kanan ada tabel tentang penjualan, di mana di sini sudah disediakan kondisi-kondisi, yaitu yang pertama berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana caranya menjumlahkan nilai sesuai kondisi-kondisi ini? Baik, kita langsung praktek ya. Yang pertama adalah tabel nilai IPA. Di sini ada 10 orang siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan nilainya. Kemudian di sini ada kondisi-kondisinya. Laki-laki, perempuan, nilai di atas 75, nilai sama dengan 100, dan kondisi sel tertentu. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semuanya, serta adik-adik yang tengah belajar MS Excel, perlu diketahui aplikasi yang saya gunakan sekarang ini adalah WPS Spreadsheet. WPS Spreadsheet sama dengan Microsoft Excel. Baik, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit antara WPS Spreadsheet dan Microsoft Excel. Baiklah, kita langsung ketikkan sama dengan sum if seperti ini, buka kurung. Nah, di sini ada range ya, atau daerah. Nah, karena kita ingin menjumlahkan sesuai kondisi jenis kelamin laki-laki, maka daerahnya adalah jenis kelamin, yaitu dari siswa pertama sampai siswa nomor 10 seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya kita ketikkan laki-laki seperti ini, kemudian titik koma. Nah, sum range-nya atau daerah yang akan dijumlahkan kita sorot juga seperti ini, kemudian tutup kurung, tekan enter di keyboard seperti ini ya. Nilainya adalah 417. Kalau kita ingin membuktikan, kita coba dengan cara manual. Di sini ya, sama dengan, kemudian yang laki-laki kita jumlahkan, Dodi ya, kemudian Fandi, kemudian Irfan dan Jondi kita jumlahkan, kemudian kita tekan enter di keyboard. Hasilnya apakah sama 417? Ya, hasilnya sama 417. Kita hapus ya. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan jenis kelamin yang lain, yaitu perempuan. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari awal seperti ini, sama dengan sum if. Kemudian range-nya kita sorot dari nomor 1, titik koma, tanda petik 2, huruf P seperti ini, kemudian titik koma, kemudian kita sorot ya daerah nilainya yang akan kita jumlahkan, tekan kurung tutup, kemudian tekan enter di keyboard seperti ini ya, sudah keluar hasilnya. Nah, kita bisa juga dengan cara mengarahkan sel ke D14 ini yang berisi nilai
siswa yang dengan jenis kelamin laki-laki, kita bisa mengcopy rumusnya seperti ini ya, copy, kemudian kita pindah ke sel sebelahnya. Kita coba ya, di sini kita praktekkan, kemudian kita ubah huruf L-nya menjadi huruf P seperti ini, kemudian kita enter, hasilnya pun sama. Jadi kalau kita sudah mengetahui rumusnya, kita bisa lebih cepat lagi, tidak usah dari awal lagi dengan mengetik sama dengan. Nah, bagaimana dengan kondisi nilai yang di atas 75? Kita lihat di sini, di atas 75 atau lebih dari 75. Kita coba ya, kita ketikkan sama dengan, kemudian sum if seperti ini. Nah, kita langsung ke daerahnya ya, range-nya seperti ini. Kemudian tekan titik koma. Setelah tekan titik koma, kita masukkan nilainya ya, dengan diapit tanda petik 2 lebih besar dari 75. Seperti ini, kurung tutup, kita tekan enter. Ya, hasilnya 697. Nah, untuk membuktikan kita coba sama dengan 76 lebih besar dari 75, kita masukkan ya, ditambah 85 ditambah 100. 74 tidak termasuk dan 75 juga tidak termasuk. Kenapa? Karena 75 sama nilainya, sedangkan yang kita minta lebih dari 75. Langsung ke 100, 85, 84, kemudian 77 dan 90 seperti ini. Kita tekan enter di keyboard. Ya, hasilnya sama. Baik. Kemudian kondisi yang selanjutnya, nilai yang akan kita jumlahkan sama dengan 100. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita awali dengan sama dengan sum if, buka kurung seperti ini. Kemudian kita arahkan ke sel yang akan kita jumlahkan, titik koma, kemudian buka tanda petik 2, masukkan nilai yang kita minta, yaitu 100 seperti ini, kemudian kurung tutup, tekan enter. Ya, hasilnya 200. Mengapa hasilnya 200? Karena dari 10 siswa ini yang nilainya 100 ada 2 orang, yaitu Cynthia dan Fandi. Jika dijumlahkan maka hasilnya 200. Baiklah, kondisi terakhir di tabel nilai IPA ini adalah sesuai dengan sel tertentu. Misalkan kita ingin mencari nilai dari 10 siswa ini yang nilainya di atas 85. Bagaimana caranya? Kita praktek ya. Sama dengan sum if, buka kurung, kemudian range-nya seperti biasa, seperti ini, titik koma. Nah, tadi kita ingin mencari sesuai sel tertentu. Misalkan sama dengan ini ya, sama dengan 85, maka kita bisa mengetikkan 85 dengan tanda petik 2 seperti ini. Maaf, karena kita menggunakan sel, karena kita menggunakan sel ya, jadi kita bisa langsung seperti ini ya. Nah, jadi kita misalnya ingin menjumlahkan nilai yang besarnya sama dengan 85, jadi kita langsung pilih selnya, kemudian kita kurung tutup seperti ini tanpa tanda petik. Kita tekan enter. Di sini 170. Mengapa hasilnya 170? Karena di sini yang mempunyai nilai 85 hanya ada 2, yaitu Beryl dan Gita, sehingga jika dijumlahkan hasilnya 170.
Misalkan kita ingin mengubah nilai yang akan kita minta dari sel tertentu bukan 85, tapi ingin kita cari nilainya adalah di atas 85 atau lebih besar dari 85. Maka kita tekan di sini ya, kita ubah selnya, tekan F2 di keyboard seperti ini. Kemudian kita taruh di depan D5 atau di depan selnya ya. Kita ketikkan tanda petik seperti ini. Kemudian lebih besar, tanda petik lagi. Kemudian kita ketikkan Shift dan 7 di keyboard untuk memunculkan tanda dan seperti ini. Nah, artinya lebih besar dari D5 atau lebih besar dari 85. Seperti itu. Bolehkah kita menggunakan nilainya kita 85? Bisa ya, kita bisa memindahkan nilainya seperti sudah saya contohkan di video-video sebelumnya seperti ini. Nah, tadi D10 ya. Lebih besar dari D10. Nilainya 85. Kita tekan enter di keyboard seperti ini. Ya, hasilnya 290. Apakah betul nilainya 290? Coba kita uji kebenarannya. Kita cari dengan cara manual, sama dengan 76 tidak bisa, 85 tidak bisa kita masukkan karena kita minta nilai yang di atas 85. 100, kemudian 100 seperti ini. 85, 84 tidak bisa, kita langsung ke 90 seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Ya, hasilnya 290. Nah, baiklah viewers Anwar Channel, kita sudah belajar menggunakan SUMIF pada tabel nilai IPA ini. Nah, kita akan belajar pada tabel penjualan di samping dengan kondisi-kondisi yang hampir sama ya. Di sini kondisi yang pertama adalah kita ingin menjumlahkan total penjualan, misalkan ini dalam kilogram ya, dalam kilogram, di mana yang akan kita jumlahkan adalah yang mempunyai kategori buah. Bagaimana caranya? Kita tekan sama dengan sum if, kita bisa pilih di sini ya, seperti ini. Kemudian kita range-nya kita sorot karena punya kategori buah seperti ini. Kemudian kita tekan tanda titik koma ya. Kemudian kita bisa mengetikkan buah seperti ini ya, seperti ini, atau kita bisa memilih selnya seperti ini. Langsung kita pilih selnya seperti itu, titik koma, kemudian sum range-nya, daerah hasilnya atau daerah yang akan dijumlahkan. Sel yang kita ingin jumlahkan kita sorot seperti ini. Kemudian kita tekan sudah selesai, sudah ada ya. Tekan enter ya, hasilnya 430. Coba kita buktikan secara manual. Sama dengan 76 yang buah ya, 85, 100, 85, 84. Kita buktikan apakah betul hasilnya 430. Ya, sama 430. Kemudian kita bisa mencari nilai penjualan dari sayuran. Bagaimana caranya? Kita bisa mengcopy rumus yang ada di formula box ini ya, kotak rumus. Kita copy dan kita arahkan ke selnya, dan kita ke formula box, kita paste di sini. Nah, di sini kita arahkan ya selnya dari buah, kan kita ingin menjumlahkan dengan kategori sayuran.
maka kita arahkan, kita pindah ya ke sayuran seperti ini, kemudian kita tekan enter di keyboard seperti ini. Apakah betul? Mari kita cari secara manual. Sama dengan 100 tambah 75 tambah 77 tambah 90. Tekan enter di keyboard. Ya, sama hasilnya 342. Nah, sekarang di sini misalkan ya, kita ingin mencari dari makanan ya yang berakhiran huruf I. Di sini ada kopi dan stroberi. Bagaimana caranya? Maka kita ketikkan sama dengan sum if seperti ini, kemudian buka kurung. Nah, kita sorot sel yang akan kita cari kategorinya ya, kemudian titik koma, tanda petik 2, kemudian tanda bintang, shift 8, dan seperti ini ya, kita ketikkan I seperti ini, kemudian tanda petik 2, kemudian titik koma, range-nya, sum range-nya di sini, kemudian kurung tutup atau tutup kurung ya, kita tekan enter. Ya, hasilnya 158. Apakah betul? Kita buktikan. Sama dengan kopi ya, 74, kita tambah dengan strawberry. Ya, hasilnya kita enter sama. Maka untuk mencari dengan kategori atau akhiran tertentu bisa menggunakan rumus ini ya. Kemudian dengan tanpa kategori. Di sini yang tanpa kategori apa? Iya, nomor 4, kopi. Tidak ada kategorinya di sini. Nah, misalkan di sini ada daftar sampai ratusan atau ribuan kategori. Nah, tentu kita akan sulit bukan untuk mencarinya. Nah, kalau hanya ada 10 di sini, kita mudah menemukannya. Nah, kita coba praktik dulu ya. Sama dengan sum if, kemudian kita arahkan ke kategorinya ya. Di sini. Kemudian titik koma, kriterianya karena tidak tanpa kategori itu kita ketikkan tanda petik 2 kali. 1, 2. Seperti ini. Titik koma. Kemudian range-nya kita sorot juga. Kemudian tutup kurung. Kurung tutup ya. Nah, kita enter. Nah, 74 didapat dari kopi yang tanpa kategori 74. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini software yang kita gunakan adalah WPS spreadsheet. Baik, kita tutup dulu, kita coba praktek 1 atau 2 kondisi dengan menggunakan software LibreOffice Calc ya, LibreOffice Calc seperti ini. Nah, kita coba usahakan dulu seperti ini ya. Maaf, ini bahasa Inggris. Nah, ini yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba kita praktik 1 saja dari sini ya, dan 1 di sini. Nah, sekarang kita tampilannya di sini menggunakan software LibreOffice Calc. Nah, kita coba yang di sini dan di sini ya. Coba kita praktek. Nah, untuk LibreOffice Calc di sini ada perbedaan sedikit cuma ya, hanya sedikit dengan WPS spreadsheet. Kita coba ya. Sama, yang pertama kita ketikkan sama dengan sum if seperti ini, kurung buka. Kemudian misalkan kita ingin mencari nilai yang nilainya di atas berapa? Di atas 90 misalkan.
misalkan nilai yang di atas 90, maka kita ketikkan di sini sum if, buka, kemudian range-nya. Di sini ada tanda range ya. Yang kita cari, kita sorot seperti ini. Kemudian di sini dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kita tidak menggunakan titik koma, tapi kita menggunakan koma seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah menggunakan koma, kita cari kriterianya, yaitu di atas 90. Maka kita ketikkan tanda petik 2 lebih besar seperti ini, tanda petik 2 lagi, kemudian shift dengan 7, kemudian kita cari selnya di sini ya, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita tekan enter ya, hasilnya 200. Mengapa? Karena di sini yang di atas nilai 90, di sini hanya 100 dan 100 ini. Jadi hasilnya adalah 200. Nah, kemudian kita coba ke penjualan ya. Di sini kita cari yang berakhiran i. Bagaimana caranya tadi? Kita coba sama dengan sum if, buka kurung, kemudian range-nya dari makanan, kolom makanan ini, kemudian kita ketik koma seperti ini. Kemudian setelah kita ketikkan koma, tadi kan titik koma ya, sekarang koma. Kemudian kita cari, kita ketikkan kriterianya seperti ini. Sebentar, di sini ada ya tampilan ya. Tampilannya tadi agak ini. Kita ketikkan bintang i, tanda petik 2, koma, kemudian sum range-nya kita sorot seperti ini. Kemudian kita kurung tutup ya, ketikkan kurung tutup sini ya, kemudian kita tekan enter di keyboard ya, hasilnya 158, sama dengan saat kita menggunakan WPS spreadsheet tadi. Baiklah viewer Anwar SPD, semuanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bapak Ibu guru, teman-teman sahabat, dan adik-adik semua di seluruh Indonesia bisa memahami tentang rumus sum if ini dan bisa praktek di rumah. Semoga pekerjaan kalian bisa lebih mudah lagi. Baik, untuk mencari video yang sejenis silakan cari di playlist di channel ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.